皆さん、おはよう。いつも私のアップロードした動画を見てくれてありがとうございます。Oke, di video kali ini aku akan memberikan 4 tips buat kalian pemula atau yang ingin belajar bahasa Jepang atau yang mau ikut ujian skill bahasa Jepang Nihongo no Ryoku Shiken. Untuk tips yang pertama adalah tentukan level. Nah, ini penting karena gini, dalam bahasa Jepang itu kan ada beberapa tahapan atau beberapa level yang harus kalian kuasai. Karena dasarnya itu kan kebetulan udah belajar di LPK kan. Dan juga pas waktu Nihon ni ita toki ni mo ishokenmei Nihongo o benkyou shita kara imamade mo benkyou shite imasu node ne. Jadi yang paling penting adalah setelah kalian menentukan levelnya, tapi saran saya kalau untuk menentukan level ini mungkin bagi kalian yang sudah belajar dasar ya. Tapi kalau untuk pemula ya langkah baiknya memang belajar di dasarnya dulu. Ya, kihong dasarnya bahasa Jepangnya itu seperti apa, baru nanti kalian bisa up ke levelnya gitu. Nah, lalu tips yang kedua adalah cari jam yang paling efektif untuk kalian belajar. Saya yakin jam efektif kalian belajar ini adalah yang bisa menentuin ya kalian sendiri. Kayak misalnya contohnya aku tipe anak yang gak bisa belajar malam, di malam hari. Ya karena memang aku dulu belajar bahasa Jepang itu di LPK. Kalau di LPK kan memang karena mutlak ya, sudah ada kewajiban, sudah ada keharusan dimana harus jam 8 pagi sampai sore, bahkan sampai malam nyambung lagi gitu. Nah, tapi itu aku rasa kurang cukup gitu loh, hanya belajar di LPK. Jadi setibanya kalian nanti di Jepang, ya kalau kalian mau bisa bahasa Jepang, pera-pera de Nihongo ga dekitai bae wa mainichi benkyou shite kudasai. Sina itu hanasimasen kara. Jadi di LPK ya udahlah ya, karena belajarnya pun paling yang dasarnya. Dan jangan menyepelekan belajar di LPK cuman gitu-gitu doang, enggak. Justru belajar di LPK itu kalau menurutku adalah pondasi kalian bisa belajar bahasa Jepang. Maksudnya pondasi itu adalah kalian menguasai dasarnya bahasa Jepang, jadi gunakan waktu pas belajar di LPK itu sebaik mungkin supaya kalian benar-benar udah dapet dasarnya dengan baik. Jadi ibarat kalian bangun rumah, pondasinya udah kokoh tuh, jadi nanti kalian setibanya di Jepang tinggal memperluas pengetahuan bahasa kalian, tinggal mempraktekkan, tinggal belajar ke level yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau aku dulu Kensusei, ya sampai sekarang pun Tokutegino juga, ya tahu kan, kalau kerja itu udah pasti capek. Apalagi pulang kerja, kita belajar. Dan menurutku belajar itu butuh konsentrasi yang tinggi. Dan kalau pulang kerja, aku belajar, aku nggak sanggup gitu. Otakku nggak mampu. Jadinya akunya belajarnya di pagi hari. Jadi aku memilih jam efektif untuk aku belajar itu di pagi hari. Meskipun aku nggak belajar sampai berjam-jam, katakanlah aku tuh belajar paling cuman 30 menit, paling lama 2 jam. Itu otakku bledos, udah mubal. Ya, jadi aku nggak kuat kalau belajar lama-lama. Tapi aku gunakan waktu belajarku bener-bener seefektif mungkin, walaupun hanya 30 menit, tapi itu bener-bener aku pelajari dengan baik, bener-bener aku resapi, dan aku masukin ke sini. Dan besoknya aku bisa langsung praktekin sama orang Jepang. Itu sih nilai plusnya, nilai lebihnya ketika kamu berada di Jepang, bisa langsung kamu gunakan bahasa kamu dengan orang Jepang asli. Jadi itu jauh lebih membantu ya kalau menurutku ya. Nah, jadi kenapa aku gak ngambil jam malam? Karena ya capek gitu ya, buru-buru kan, kita udah capek kerja, udah pokoknya daihen shindoi wa hontou ni benkyou ikura gambatte benkyou shite mo hairenai kara atama ni. Dakara saya memilih jam pagi. Jadi habis beribadah kita nunggu jam kerja kan masih ada waktu sejam, 1,5 jam atau apa ya, terus aku belajar gitu. Jadi itu jauh lebih bener-bener ini banget sih di akunya ya, maksudnya bener-bener itu cara yang paling ampuh banget untuk aku belajar bahasa Jepang. Nah, belajarnya apa aja? Ya banyak yang harus dipelajari. Bahasa Jepang kan gak melulu tentang hiragana, gak melulu kamu cuman belajar nulis, belajar membaca, itu aja kan. Kita juga harus belajar tata bahasa, bumpo. Tapi kalau untuk malam biasanya aku gunakan untuk belajar chokai.
ya. Jadi kikirensu, cokainya itu tidak harus belajar cokai soal gitu, enggak kok. Jadi aku belajar dari anime juga, dari drama Jepang gitu, aku tonton supaya kita dapat hatsuong minimal lah, atau kita tuh kayak biar nareteru terbiasa, oh kalau orang Jepang tuh logatnya seperti ini, hatsuongnya kayak gini nih gitu. Jadi semakin kita banyak menonton film drama Jepang atau anime Jepang, atau bisa juga kalian gunakan untuk belajar cokai. Istilahnya kalau cokai itu kan menurutku nggak terlalu berat ya, jadi kita tuh hanya dengerin orang Jepang ngomong, dengerin orang Jepang berbicara aja kan, oh logatnya kayak gini, oh dia speedonya seperti ini, speednya, kecepatannya seperti ini, kira-kira aku bisa nangkep nggak ya. Nah itu, jadi kalau malam aku lebih gunakan waktu aku untuk belajar cokai. Dan paginya ya, jadi setelah bangun tidur tuh kan kita fresh gitu kan. Itu aku bener-bener ini sih, kenapa aku sampai bener-bener belajarnya bela-belain sampai pagi, bahkan tengah malam. Maksudnya jam 2, jam 3 tuh aku kadang bangun hanya untuk belajar. Waktu itu memang aku mencoba ikut N3, jadi karena aku tuh bukan dibilang orang yang pintar ya, jadi aku kayak ke-trigger gitu loh. Dulu tuh pas pertama kerja aku, hontoni baka datta da yo watashi, Nihongo hanasemasen deshita, kawaisou na ne watashi, sering dimarahi, okorareta ri, nande Irian ni Nihongo dekinai no, nande damatte no, nande henji shinai no. Nah, Nihongo baka dakara sa, soalnya ya. Jadi dari situ aku ke-trigger kayak, nggak bisa nih kalau aku terus-terusan bego bahasa, aku nggak akan bisa kerja, aku akan sering dimarah-marah, dan aku nggak, ya gimana aku mau bisa kerja gitu loh. Main ini kinaiteta, nangis mulu aku, kayak ya ampun, aku kok bisa sih nggak bisa bahasa. Sampai watashi wa sensei ni sodang shite, do sureba ii desu ka, ya benkyo. Jawabannya memang harus belajar, karena bahasa asing kalau kamu nggak belajar ya akan lupa. Jadi buat kalian jangan meremehkan ya, mohon maaf banget, maksudnya jangan mentang-mentang di Jepang kok nanti pasti bisa ngomong, udah pasti bisa ngomong lah, orang hidup di Jepang kok. Enggak gitu men, nggak gitu sis bro, ya bro sis kayak balik ya harus belajar gitu loh. Bayangin kotoba, kosakata ya, yang kita nggak tahu, gimana caranya kita bisa kalau nggak kita ngafalin, ya kan, kalau nggak kita pelajarin gitu loh. Jadi ya memang kuncinya adalah harus belajar, harus menghafal kembali apa yang sudah kalian pelajari di LPK. Jadi cari jam efektif di diri kalian, kapan sebaiknya kalian harus belajar. Nah, kita kan dari tadi udah ngebahas belajar gitu. Nah, yang ketiga adalah ya apa yang kalian pelajarin. Tipsnya adalah ya target menghafal kalian. Target menghafal kalian itu seberapa gitu loh. Kalau aku tipe yang tidak mau memaksakan diri. Ya, aku tipe yang tidak mau memaksakan diri, jadi aku belajarnya itu 30 menit 1 jam, lalu aku juga menghafal satu hari itu minimal, aku nggak minimal sih, aku langsung targetin aja, pokoknya satu hari aku harus menghafal 5 kotoba, 5 kosakata, misalnya asa, hiru, ya apalah. Ya kalau nggak mungkin ya kamu belajar yang asa, hiru gitu, maksudnya cari di kamus atau cari kotoba-kotoba di tempat kerja kamu yang menurut kamu, ya aku kayaknya nggak tahu deh ini kotoba apa gitu. Jadi kamu bisa hafalin itu dan targetkan satu hari itu kamu menghafal kosakata itu 5. Itu kalau aku ya dulu. Lantas kata kerja 5, kata sifatnya ya aku random sih, pokoknya apa yang pengen aku hafalin ya itu yang aku hafalin, tapi minimal 5. Harus wajib banget aku menghafal 5 kata kerja dan kata benda. Jadi totalnya 10. Terserah mau kamu isi kata sifat atau apa, pokoknya 10 ini harus ada kata kerjanya, kata sifatnya, kata bendanya. Tapi tips dan saran aku buat kalian yang baru banget datang ke Jepang, lebih baik kalian pelajari tentang pekerjaan kalian, kosa-kosa kata, kayak misalnya alat-alat kerja, ya kan nggak tahu kan mana diajarin itu di LPK gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Jadi cari tahu dulu apa di sekeliling kalian, benda-benda di sekeliling kalian, dan kalian bisa hafalkan itu. Dan untuk level
yang kalian inginkan, karena kanji N5, N4, dan N3 itu kan berbeda-beda. Nah, makanya tadi balik ke poin kedua, tentukan levelnya. Kalau kalian misalnya kayak aku dulu langsung jujur aja langsung belajar ke N3. Buang amat. Jadi aku tentukan level belajarku di N3. Jadi mau nggak mau aku harus mempelajari kanji yang ada di N3, ya kan, grammar bumpo yang ada di N3, kosakatanya di N3. Nah, itu aku pelajari setiap harinya gitu. Jadi, aku nggak hanya ngafalin kotoba, 10 kotoba itu juga, tapi aku juga belajar kanji. Ini terkhusus kalian yang ingin naik level ya, yang ingin belajar level gitu. Misalnya kayak aku di sekarang nih ya, kalau aku sekarang ini kan di level mau ngejar N2, doain semoga bisa. Nah, dan kanji itu ya sama seperti hiragana dan katakana. Kalau kalian cuma pantengin, kalian lihat 100 kali, 1000 kali juga kayaknya nggak akan masuk. Nah, jadi aku tulis nih, sama seperti kalian menulis hiragana dan katakana. Tapi untuk kanji ini aku tidak mau memaksakan, karena kan sulit ya. Jadi, aku sehari itu harus menulis 5 kanji. Itu wajib, 5 kanji setiap harinya. Dan untuk pola kalimat atau untuk grammar, ya kalian bisa belajar menggunakan buku panduan yang pasti. Aku ada rekomendasi sih, buku itu semuanya bagus ya, tapi nggak tahu kenapa aku cocok banget pakai yang try ini. Ini ada kok di level N5 sampai N1, karena di sini ini bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Wow, bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris, emang kamu? Enggak juga, aku nggak bisa bahasa Inggris. Justru di situ tantangannya. Karena buku ini nggak berbahasa Indonesia, jadi mau nggak mau aku harus ngulik, aku harus cari tahu artinya apa, bumpo ini pemakaiannya gimana. Karena kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan kita cuma ngebaca aja ya, kayak oh ya udahlah artinya kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau ini tuh kayak karena kita karena kita nyari berusaha keras untuk tahu satu arti, satu makna dari bumpo itu, usaha kita yang seperti itu. Jadi itu kayak nempel gitu loh. Dan aku suka belajar yang seperti ini. Ini tergantung dari kalian ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian lebih mudah yang ada bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Cuman aku merekomendasikan memang buku ini bagus. Nah, tips yang keempat adalah konsisten. Nah, jadi konsisten ini yang paling sulit biasanya. Karena ngumpulin mood belajar itu kan sulit banget ya. Nah, seperti yang aku bilang, bahasa asing itu kan bukan bahasa sendiri. Dimana bahasa asing itu sulit banget gitu loh. Kalau nggak kita pelajarin sehari aja bisa lupa. Apalagi ini yang berminggu-minggu, berbulan-bulan ya kalian nggak belajar ya wasurechou yo nihongo ga. Jadi konsisten. Jadi setiap hari, mau hari libur, mau kamu kerja, mau apa, kalau aku sih konsisten belajar. Makanya aku bilang walaupun jam belajar aku nggak sampai berjam-jam, setidaknya 30 menit, tapi itu setiap hari selama nihongi iru uchi ni mainichi benkyou shita hou ga ii to omou yo. 30 分だけで大丈夫。1時間もといい。2 時間もといい. Ya terserah kalian. Pokoknya semampu kalian aja sehari itu menyisihkan waktu berapa. Nah, karena kadang ada yang bilang, ya kalau udah di Jepang kan capek. Sore wa ryuwake da yo. Jikan ga nai. Ya, uso. Nggak mungkin dong 24 jam kamu kerja gitu. Kerja wa daite wa 8 時間しよう。残業があったら9時まで、夜9時、10時帰るでしょ。そういうのは大変だからわかる。だからcari jam yang paling efektif gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak bisa belajar malam, paginya masih bisa. Ya kembali lagi, niat nggak? Niat, ya udah lakuin gitu aja simpelnya. Jadi sekian 4 tips gitu buat kalian yang emang bener-bener mau melakukan ini, itu yang udah aku lakuin dan itu berhasil gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang khususnya. Gak ada yang gak mungkin gitu loh, saya kan gak bisa orangnya, saya gak pinter. No. Bahasa Jepang itu gak butuh orang pinter sebenarnya. Karena apa? Karena watashi hontoni baka datta yo. Zenzen nihongo ga wakaranakute. Zenzen hanashimasen. Kedo, nande watashi wa sukoshi dekiru? Benkyou da kara ne. じゃあね、皆さん見てくれてありがとうございました。頑張りましょう。